bangsa Indonesia yang berpikiran sehat pasti mengalami keprihatinan terhadap perkembangan menuju pada pemilu dengan terjadinya pelanggaran etika berat, tidak main-main di Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga garda penjaga konstitusi. Kita juga melihat pelanggaran etika di KPU dalam pendaftaran caleg. Kita juga melihat etika yang begitu dilanggar secara terbuka dengan ASN, TNI, Polri yang ikut terlibat untuk mengarahkan pada seseorang. Jadi menurut hemat saya keprihatinan yang dinyatakan oleh para guru besar di berbagai universitas bisa kita pahami. Apalagi mereka setiap hari sebagai pendidik itu tugasnya mengajarkan mengenai integritas, mengenai moral, mengenai etika. Pasti mereka lebih prihatin daripada kita. Sekarang ini saya bergembira bahwa di atas sekali bertemu berbagai angkatan dari perguruan tinggi ternama tekad bulat untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud. Karena memang dari 3 calon yang tersedia ini, inilah yang terbaik. Kita tidak mungkin memilih calon presiden, wakil presiden yang ditengarai dalam prosesnya melakukan pelanggaran etika. Tidak mungkin. Kita juga tidak mungkin memilih capres dan capres yang dalam prosesnya di masa lalu pernah melakukan langkah-langkah yang memecah belah bangsa ini. Dan satu-satunya yang menurut hemat saya memang tepat untuk mengantarkan Indonesia menuju keunggulan Indonesia yang tinggal di depan mata kita. Ini hanya Ganjar dan Mahfud. Sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis hampir 60 tahun, umur saya sekarang 81 tahun, saya melihat masa kemasan Indonesia yang sudah di depan mata. Ini tinggal kita melihat di balik dinding itu Indonesia akan jadi negara maju. Dan oleh karena itu tidak ada pilihan yang lain, kita harus milih nakoda yang paling tepat. Semua teori manajemen akhirnya mengatakan at last it depends to manage it. Akhirnya terpulang siapa yang mengelola. Dan dari 3 pasangan yang ada tidak ada pilihan lain. Ganjar Mahfud yang terbaik. Pelanggaran etika juga dari KPU artinya untuk demokrasi menurun. Ya, kita melihat bahwa keprihatinan para profesor itu didorong oleh tanda-tanda menurunnya demokrasi. Kita melihat tumbuhnya kembali nepotisme yang dengan darah kita coba hilangkan sejak 98. Itu luar biasa. Kita juga melihat korupsi yang meningkat luar biasa. Tidak kurang dari ketua KPK korupsi. Kita melihat 2 kali ketua MK melakukan korupsi. Kita melihat pelanggaran etika dilakukan oleh ketua MK. Itu ketua MK itu dalam pendidikan itu next to God. Dia yang menyatakan ini salah atau tidak salah. Ini sesuai konstitusi, ini tidak sesuai konstitusi. Itu juga melakukan korupsi. Kita melihat kalau menteri-menteri begitu banyak, gubernur begitu banyak, bupati wali kota begitu banyak, anggota DPR RI, DPRD provinsi kabupaten kota yang korup begitu banyak. Jadi sedang terjadi declining moral, declining integritas, declining quality dari demokrasi. Itu yang saya bisa memahami bahwa para profesor itu menjadi begitu tersentuhnya. Dan kita sekarang ini ingin menyatakan untuk memilih yang terbaik. Ya, jadi gini, saya hanya menambahkan saja bahwa yang kita jaga sekarang ini adalah demokrasi. Tercederai dengan beberapa tindakan-tindakan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Karena demokrasi ini intinya adalah memberikan kesetaraan kepada semua untuk bisa duduk sejajar dan berdiri sama tinggi dalam negara. Akhir-akhir ini kita melihat ada kecenderungan pihak-pihak yang berusaha merusak demokrasi itu sehingga timbullah kemudian dari para guru-guru kita di universitas. Nah, kami melihat juga bahwa demokrasi ini adalah bukan memerintah, bukan menyuruh, tapi mendengarkan. Dan dalam kampanye Ganjar itu tinggal di rumah-rumah rakyat, mendengarkan suara-suara rakyat, dan nanti itu akan menjadi program yang bisa mensejahterakan orang banyak. Makanya hanya satu pilihan kita, yaitu Ganjar dan Mahfud.
Ya saya rasa seandainya pemerintah tidak mampu menjaga netralitas dan tidak bisa menjaga demokrasi ini tetap pada jalurnya dan sesuai dengan spirit kita waktu kita melakukan reformasi, apa saja bisa terjadi. Kita tidak bisa memprediksi dan tidak mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi pada bangsa ini. Makanya hari ini kita menyerukan agar demokrasi itu ditegakkan seluruh-seluruhnya oleh pemerintah dan pelaksana dari pemilu 2024. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.